nampaknya Pak RW ini sangat sayang kepada warganya ya, Iya, ya. iya, itu kelihatan sekali dari sambutannya barusan ya. Ingin sekali kita semuanya supaya guyup, supaya selalu bisa bersama dan saling komunikasi. Gitu. Dari A sampai Z ditangani ya. Iya, ya. betul. Dan pagi, siang, malam juga ya. Betul. Kami juga minta maaf Pak RW karena mungkin sering absen acara RT atau RW begitu, mohon dimaafkan. Iya, terutama kalau acaranya pas weekend begitu ya Pak. Iya, betul. Bapak dan Ibu sekalian, masih ada beberapa mata acara yang lain begitu. Kami berharap Bapak dan Ibu tetap menjaga antusiasme di kegiatan halal bihalal ini. Nampak sudah ramai, monggo sambil dinikmati snacknya yang nikmat, yang lezat ya. Iya, seperti pesan Bapak RW barusan ya. Sambil Betul. dinikmati snacknya, kita akan menunggu acara selanjutnya ya Pak Rika ya. Betul. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah selanjutnya kita akan lanjutkan dengan salah satu acara inti, yaitu penyampaian tausiah dilanjutkan dengan doa yang akan dibawakan oleh beliau Al-Ustadz Nur Salafuddin dari Pondok Pesantren Galang Sewu, Semarang. Kepada Al-Ustadz Nur Salafuddin, waktu dan sempat kami persilahkan, dan kepada Bapak Ibu hadirin semua, marilah kita menyimak tausiah dan doa yang akan dibawakan Al-Ustadz Nur Salafuddin. Kepada beliau Al-Ustadz Nur Salafuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kepada ketua takmir dan semua pengurus takmir mushola Al-Ikhlas, alhamdulillah ketemu judulnya di tempat saya, Masjid Al-Ikhlas, di sini Mushola Al-Ikhlas. Kebetulan saya kemarin pergi sholat itu ketemu nih Masjid Al-Ikhlas di Salatiga. Hari Kamis kemarin saya ke Jogja, sholat maghrib ketemunya ya Mushola Al-Ikhlas. Malam hari ini kita alhamdulillah saya juga ditempatkan di Mushola Al-Ikhlas. Ini kalau dalam kami ditambah apa? Kon tambah ikhlas. Amin Allahumma amin. Pak Ustadz Ustadzah, Bapak Kiai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, semua yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah masih melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di majlis yang mubarak, majlis yang penuh berkah, majlis yang luar biasa.
Mungkin kalau kemarin tadi majelis ini yang panjenengan tempati masjid masih majelis yang biasa, karena itu adalah jalan, ya. Namun malam hari ini yang panjenengan tempati itu bukan sekedar jalan, bukan sekedar majelis biasa, namun majelis yang luar biasa. Karena majelis yang panjenengan tempati itu Allah kirimkan malaikat-malaikat Allah yang khusus untuk mendoakan majelis tersebut, untuk mendoakan orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Alhamdulillah. Maka dari itu, atas limpahan nikmat Allah yang luar biasa ini, marilah kita bersama-sama senantiasa kita istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrarkan bersama dengan membaca doa tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bacaan tahmid itu adalah suatu anugerah Allah yang luar biasa. Bapak Ibu ketahuilah, di dalam kitab-kitab yang sudah masyhur, dan di antaranya ada di dalam kitab Qurratul Uyun, itu dijelaskan bacaan tahmid alhamdulillah itu misalnya dibandingkan dengan dunia seisinya masih afdal, masih baik bacaan alhamdulillah. Maka beruntung sekali hamba Allah yang senantiasa istiqomah membaca alhamdulillah. Maka kita setiap ba'da sholat dianjurkan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah berapa kali, Bu? Berapa kali, Pak? 33. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali boleh, atau 34 genap 100. Maka yang sudah sering baca alhamdulillah diistiqomahkan. Yang belum istiqomah, yang belum baca, monggo dibaca sesering mungkin, minimal setiap ba'da sholat. Agar apa? Agar kita kaya besok di akhirat. Karena di antara fadilahnya alhamdulillah ini adalah afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa yang paling mulia, paling utama adalah alhamdulillah. Salawat serta salamullah semoga senantiasa tercurah pada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa syariat Islam, kita ikuti syariatnya, senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Biqaulina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kok takjak bareng-bareng baca sholawat? Karena bacaan sholawat ini sangat kita butuhkan, baik kita di dunia maupun di akhirat. Maka saking pentingnya sholawat, orang sholat tanpa baca sholawat tidak sah sholatnya. Karena di antara rukun sholat ada harus baca sholawat. Ini karena saking pentingnya bacaan sholawat. Dalam kehidupan kita sangat penting membaca sholawat. Agar apa? Agar kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, insya Allah kita akan mendapat syafaat Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Satu sholawat dibalas Allah 10 sholawat, 10 sholawat dibalas oleh Allah 100 sholawat, 100 sholawat kita baca dibalas Allah 1000 sholawat. Setiap hari kita baca 1000 sholawat istiqomah, maka tidak akan meninggal dunia sebelum ditunjukkan tempatnya di surga. Amin Allahumma. Saya ada saudara bercerita, orang Purwodadi, belum lama saya mendapat cerita. Ibu-ibu orang Purwodadi ini mimpi yang luar biasa indahnya, ditunjukkan oleh Allah gedung-gedung yang indah, tidak pernah ditunjukkan sebelumnya. Di dunia ini belum pernah dilihat. Makanan berbagai fasilitas yang luar biasa. Diceritakan kepada suaminya, Pak, tadi malam saya bermimpi melihat gedung-gedung yang indah banget, fasilitas yang luar biasa. Belum pernah saya lihat yang kayak gitu. Makanan yang enak-enak. Orang berkaya makanan wong Tembalang. Perumahan apa ini? Iya, Tembalang. Minumannya komplit, nggak cuma Pokari sama apa? Larutan. Ini buatan ide panitia ya, jujur gimana? Ya, komplit. Ya, ringkas cerita, setelah dunia cinta sama suami, seminggu meninggal dunia. Setelah itu seminggu, sekitar satu pekan meninggal dunia. Ya, para ulama, para kiai ini menyimpulkan bahwa, masya Allah, beliau telah diberi oleh Allah bebungah atau suatu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan tempatnya di surganya Allah. Karena memang hadisnya Rasulullah, barang siapa yang baca sholawat 1000 kali istiqomah, dia tidak akan meninggal dunia sebelum ditunjukkan tempatnya di surganya Allah. Maka kita istiqomahkan, kita baca sholawat setiap hari. Kalau belum kuat 1000, ya berarti 10 kali. 10 kali nanti kalau sudah berbiasa 100 kali. 100 kali sudah biasa 1000 kali. Tidak sampai 15 menit, insya Allah selesai. Mugi-mugi kita sudah sampai istiqomah baca sholawat ila akhir hayat, tambah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemarin di bulan Ramadan, bulan suci, kita telah digembleng di dalamnya puasa 30 hari. Nggih Ramadan. Cah nom-nom mriki nggih poso, Bu. Nak sing sepuh-sepuh kula yakin semuanya puasa nggih. Cah nom-nom lo nate mokah mboten? Pernah mokah enggak? Pernah mboten sing nom-nom ini? Saya pernah tanya di daerah lain, saya ketemu dengan anak muda, Mas, kamu yang di Ramadan kemarin pernah mokah enggak? Alhamdulillah Pak, saya enggak pernah mokah. Hebat panjenengan, pemuda yang hebat, yang kuat. Pak, karena saya enggak pernah puasa. Ternyata enggak mokah karena orang tahu mau. Nauzubillah min dari astagfirullahaladzim.
Bagi orang-orang yang beriman, imannya kuat, orang-orang saleh, menyikapi bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bahkan menganggapnya bagaikan taman surga. Karena di dalam Ramadan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, baik kenikmatan zahir maupun batin. Batinnya bahagia menyambut bulan suci, bulan yang sangat mulia, di dalamnya banyak keistimewaan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Di situ diguyurkan maghfirahnya Allah, diguyurkan rahmatnya Allah. Tidak pandang dulu siapapun yang mau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ bulan dibebaskannya penduduk neraka, dibebaskannya orang-orang dari siksaan neraka, istirahat. Bahkan orang-orang yang ditulis masuk neraka, kalau mau memohon kepada Allah, maka di situ dibebaskan dari tulisan masuk neraka. Maka setelah Ramadan selesai, insya Allah kita semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Namun ada juga Bapak Ibu, di bulan Ramadan ada yang merasakan menyikapi Ramadan bagaikan di penjara. Gimana pembuatan? Gimana pembuatan Bu? Di bulan Ramadan rasanya kayak di penjara. Karena apa? Merasa terkekang. Harus di siang-siang hari ada es degan. Gimana pembuatan? Ada soto, bakso, nggak boleh makan, apalagi yang kerjanya kerja keras. Masya Allah, rasanya luar biasa. Maka ketika mendengar 3 hari lagi Idul Fitri, Lebaran, suwan nange gak karuan bagaikan lepas dari penjara. Begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Senangnya gak karu-karuan. Senangnya bukan karena yang lain, sudah selesai dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, bagaikan lepas dari penjara. Karena merasa ketika di bulan Ramadan aktivitasnya dianggap kayak kerja paksa. Ya, ada yang menyikapi Ramadan kayak gitu. Tapi bagi orang-orang yang ahli takwa, orang-orang yang soleh, imannya kuat, menganggap Ramadan bagaikan taman surga. Yang pada intinya kita hidup di dunia ini, kita punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus diperbaiki, dan juga punya hubungan kepada sesama manusia yang disebut hablum minallah, hubungan vertikal, hablum minan nas, hubungan secara horizontal. Dua-duanya harus baik. Ketika kita berbuat salah kepada Allah, diperintahkan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nunggu harus setahun sekali. Salah kepada sesama manusia, saudara kita, tetangga kita, disuruh, diperintah cepat-cepat minta maaf. Bukan ketika hanya Lebaran. Jenengan Pak Bu, ketika punya salah sama suami, cepat minta maaf gak Bu? Apa ngeteni? Bodoh. Bapak-bapak nih ngoten. Ketika punya salah sama istri, minta maaf langsung apa nunggu bodoh? Nunggu Lebaran. Nunggu Lebaran ya. Minta maaf. Bahkan saya itu pernah tahu sendiri, ada orang minta maaf sesuk bodoh wae nang dalam ngapura. Urung bodoh nang dalam ngapura. Ada yang kayak gitu. Padahal perintahnya tadi dibacakan oleh Qari. Nah, itu jelas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu was-samaa والأرض أعدت للمتقين
nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Niki perintah Gusti Allah. Ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat, diperintahkan segera beristighfar, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dosa maksiat itu adalah penyakit. Dosa maksiat itu adalah penyakit yang berbahaya. Maka obatnya adalah bertaubat. Kalau kita berbuat dosa maksiat yang hubungannya hanya kepada Allah, contohnya apa? Wayai sholat, mohon maaf kadang dinding sholat. Ini loh termasuk awak dewi. Sopo mana kalau sampai tinggal sholat. Jadi jamaah ini insya Allah istiqomah sholatnya 5 waktu nggih. Mau sholatnya kebak jamaah nggih. Subuh nggih kebak waktu. Ketika ada anak as-salat biasanya langsung mangkat musola maupun pada kamu boleh dipantaukan teman. Ripon bagus. As-salatu khairun minan naum. Langsung toto pak subuh. Ayo budal musola. Jamaah sareng. Alhamdulillah. Hablum minallah. Kalau kita punya kesalahan kepada Allah berupa maksiat, berbuat dosa kepada Allah, segera mohon ampunan Allah dengan membaca istighfar, bertaubat, menyesali perbuatan kita dan punya tujuan, punya keinginan tidak mengulangi lagi dan memperbaiki perbuatan kita. Di bulan Ramadan kemarin kita sudah digembleng selama 1 bulan. Insya Allah apabila kita benar-benar memohon ampunan kepada Allah, pasti sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, sedalam apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita, asal kita benar-benar taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, ampunan Allah lebih luas, ampunan Allah lebih tinggi, ampunan Allah lebih banyak. Maka kita diampuni oleh Allah. Apalagi kita mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana kita beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang di situ kalau dihitung lebih daripada 83 tahun. Alhamdulillah. Hablum minallah, beres. Namun kita bertetangga, bersaudara, ini kadang sering punya permasalahan di antara kita. Nggih napa mboten Pak Bu? Kita berumah tangga sering nyuwun sewu sok meneng-menengan kalih bojo napa mboten? Ibu kadang-kadang sok memali garwane mboten? Sapa sing enten Bu? Kathah tiyane nggih rawuh. Ya Allah, bapak-bapak kadang disuguhi, diladeni bojo, kadang-kadang tidak beneran banting miring enten mboten? Ada enggak? Bahkan kadang-kadang ada gelas melayang, ada wajan melayang. Kira mboten? Maka disitulah kita butuh meminta maaf terkait yang dengan yang terkait, saudara, tetangga terutama. Karena apa? Kita banyak istighfar sebanyak apapun, bertaubat sebelum kita memohon maaf kepada yang terkait, yang kita berbuat salah, maka Allah belum mengampuni. Harus kita mohon maaf, minta maaf dulu. Maka inilah pentingnya halal halal, saling silaturahim. Maka ulama-ulama yang ada di Jawa khususnya dalam memberikan dakwahnya dibuat dalil samepo rupane kupat. Iki enten kupate mboten iki? Ada kupatnya enggak? Gambare gak ono apa meneh kok kupate iki. Gambare gak ono apa meneh kok kupate. Padahal halal bihalal itu identik dengan
kupat ya. Pemenang kok sugatan kupat gambar ini kayak orang. Kupat itu filosofi yang sangat tinggi. Di situ adalah dakwahnya para wali, para ulama zaman dahulu dalam menerapkan syariat di tanah Jawa. Di situ dirupakan, diwujudkan dengan dalil yang berwujud makanan. Di situ banyak filosofi. Setelah dulu saya ngaji pada kiai, pada guru-guru saya, ternyata masya Allah luar biasa. Yang artinya kupat itu ngendikane ngaku lepat. Di bulan Ramadan karena kita sudah digondok sebulan penuh, maka di bulan Syawal Idul Fitri itu maka kita harus nopo karena hatinya sudah lemah lembut, kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Enggak ono Idul Fitri wong kok golek bener dhewe, pasti kabeh ngaku salahe dhewe. Walaupun sebelumnya suami istri biasanya nopo golek bener dhewe. Tapi ketika Idul Fitri kabeh nangis podo nangis ambruk lompakon kami ya Allah Pak aku kakak lepate Pak latih jenengan saya menghidangkan makanan minuman pada jenengan banyak kekurangan. Bapaknya juga demikian, maaf ya Bu ya saya sering salah pada jenengan, kadang-kadang cok banting piring enggak kebenaran dalam engkau waktu menyajikan makanan dan seterusnya. Masya Allah, semua mengakui kesalahannya. Maka disimpulkan kupat ngaku lepat. Mula kupat niku dibungkus nganggo janur. Nek ana kupat dibungkus nganggo godhong gedang. Ada enggak? Enggak ada. Namanya kupat itu ya pasti tidak dibungkus dengan janur. Janur itu nak cara bahasa Arab ja'adu teko, nurun itu cahaya, datang cahaya. Kalau bahasa yang malah dimaknani jati ning nur, jati ning cahaya, yaitu cahaya sejati alias hati nurani. Mula monggo lebih isine beras, sing beras itu wujudnya adalah di situ ada nafsu, jiwa yang dipenuhi dengan hawa nafsu, yang alhamdulillah digodok dengan air yang jernih, yaitu bagaikan nafsu kita selama 1 bulan sudah digodok dengan Ramadan, dengan berpuasa, dengan sholat tahajud, dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka setelah digodok janur lan apa jenis beras bau rupane kupat dadi mateng, mula nek dibelah tengah-tengah rupane putih bagaikan jiwa yang dibalut dengan nur cahaya sejati, yaitu hati nurani yang telah dipenuhi dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hati jiwa yang benih, semua mengakui kesalahannya. Alhamdulillah. Nak wis ngoten saling memaafkan. Mula tengene kono wajar natin abduas samawati wal ardh wa iddatul muttaqin, surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Mereka orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, di saat kaya maupun melarat maupun miskin, di saat sehat maupun sakit. Dari perintah kita berinfak, bersedekah, berderma itu baik di waktu lapang maupun sempit. Orang guna lapang rok bagu, buat tenamu nak pasugih rok, buat sugih lo larat kon sedekah. Kulo ngatur ngeten iki latihan bagu, ora ketung sak mampune. Mbah lorong, mbah sehat kon sedekah. Justru saya pernah menemukan keterangan di dalam kitab, orang yang sakit ini sangat dianjurkan ketika hendak berobat sebelumnya sedekah dulu. Maka orang-orang Jawa biasanya kalau mau berobat selamatan riyen sedekah riyen. Ini adalah ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk orang-orang yang berinfak baik di waktu sempat, di waktu lapang maupun sempit, ini termasuk digolongkan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, siapa orang yang bertakwa? Di antaranya adalah orang yang bisa menahan emosi. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang bisa ngempet amarah, menahan nesu. Jangan ngecok nesu nanggu.
Pak, nggih, cok muring-muring. Nggih, nggih. Biasanya muring-muring itu apa? Tandane mripate wabang, wajahe sangat, terus apa? Ngomongnya kasar. Mula sering kula aturake wonten siliran. Wong ora sabar, mripate binar-binar. Wong ora sabar, wajahe sangar. Wong ora sabar, omonge kasar. Wong ora sabar, dongake ndang lek modar. Ipun Bu, lek modar. Astagfirullahaladzim. Dan lek sadar oleh modar. Dongake ndang lek sadar ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syamli wa daraji adfatayyaji radal alami ya uhailal ju'i wal karami ya uhailal ju'i wal karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang-orang yang bisa menahan emosi, menahan amarah, ini termasuk tergolong orang yang bertakwa. Orang menahan amarah itu gampang atau sulit Bu? Sulit apa gampang Bu? Pak, nahan emosi ini gampang apa angel? Angel. Maka Kanjeng Rasul memberikan cara atau ada trik-triknya supaya kita bisa meredam emosi, yaitu di antara usahanya, ikhtiarnya apa? Kita segera wudhu ketika emosi. Misalnya jadikan kultur kerja bapak-bapak pendalam terus nopo saya ngantuk ngeleh ya, lapar mau makan kok nggak ada makanan, Masya Allah dadak anaknya rewel, minum obat, bujune tambah rewel sisa. Biasanya gimana rasanya? Gerak rasanya mau emosi, segera wudhu. Kalau dalam keadaan berdiri maka segera duduk. Kalau emosi dalam keadaan duduk, berbaring. Kalau sudah berbaring masih emosi, tidur, insya Allah emosinya reda. Kalau sudah tidur, wudhu. Nah ini penting, langsung wudhu. Kemudian kalau ada orang emosi, bagaimana kita bantu untuk meredamkan? Kalau ada istri atau suami emosi, kita nasihati. Dengan nasihat lisan saja belum cukup, kita bacakan sholawat. Jadi kalau ada istrinya ngomel-ngomel karena emosi, sallallahu alaihi wasallam, diri kayak gitu Pak, tak kasih apa solusi. Sallallahu alaihi wasallam sambil bawa gambar Soekarno Hatta. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu masih belum redam, tambah dua. Sallallahu alaihi wasallam. Dijamin insya Allah istrinya cepat reda emosinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kok saya itu. Dibacakan sholawat membantu meredamkan emosi, karena sholawat adalah mendinginkan jiwa dan hati kita. Dibacakan sholawat kok belum reda, bacakan Yasin, insya Allah cepat reda. Amin Allahumma amin. Jadi menahan emosi, menahan amarah. Sebenarnya kita mau emosi, tapi ditahan. Semua punya tabiat emosi, karena wong iki duwe nafsu, duwe syahwat, mesti kabeh duwe sifat emosi. Bedanya apa? Bedanya orang bisa nahan atau tidak. Maka karakter orang dalam bab emosi di dalam kitab dijelaskan, ada orang itu cepat emosi tapi juga cepat reda, cepat sembuh. Ada orang sulit emosi tapi juga sulit ketika emosi, sulit atau reda. Ada
Ada yang cepat emosi tapi juga sulit redanya. Ada sulit emosi tapi ketika emosi cepat redanya. Ini yang paling bagus. Angel emosi tapi ketika emosi cepat nari. Ini paling bagus. Kemudian yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas. Yang ketiga memaafkan orang lain. Menjadi pemaaf ini adalah orang-orang yang termasuk di golongan orang yang bertakwa. Memaafkan dengan memohon maaf gampang pundi, Bu? Ayo, Jal. Memaafkan sama mohon maaf mudah mana, Pak? Angel kabeh. Bagi orang yang jiwanya sudah bersih, maka dua-duanya gampang. Bagi orang yang jiwanya sudah bersih. Namun bagi orang yang masih punya rasa dendam, hatinya masih dipenuhi dengan dengki dan lain sebagainya, pasti akan sulit. Apalagi nyuwun sewu bar diunek-unek iki koncone tanggane sedulure, kok tiba-tiba dia maaf ya Bu ya. Kira-kira gimana rasanya? Masih bongkol ya, panas atine. Sudi mana? Sudi. Ya Allah. Maka pemaaf ini termasuk karena berat, amalan yang berat. Maka di situ kalau kita mampu melaksanakan, tergolong orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar bagaimana caranya kita menjadi orang pemaaf. Satu, kita melihat orang yang pernah bersalah kepada kita, jangan lihat kesalahannya, tapi lihat kebaikannya, kebenarannya. Pasti dia punya kebaikan pada kita. Lihatlah dan ingatlah kebaikannya. Jangan selalu diingat keburukannya, kesalahannya. Seperti juga kita suami istri, contohnya mohon maaf Pak, gara-gara istri pernah masak sekali kasih istri duri kering, Bu, dimasak pakai upil mobil. Astagfirullah. Nanti nggak pernah ingat sekian tahun, sekian puluh tahun istri jenengan, istri kita masakkan kita dengan setia, dengan ikhlas. Capek nggak dirasa capek. Istri kita yang mengandung anak kita, yang melahirkan anak kita, yang menyusui anak kita, kita nggak bisa ngandung, nggak bisa melahirkan, Pak. Ini harus kita ingat. Loh, ini Pak ibu-ibu biar diwangi, dibantu. Harus kita ingat. Yang setiap hari menyucikan baju kita, yang setiap hari memasakkan kita, yang setiap hari mungkin membersihkan rumah kita. Ini tidak pernah kita kadang-kadang nggak kita pikirkan. Maka kita harus ingat. Kadang-kadang kolo-kolo ya, sekali-kali pas istrinya pas tidur, lihat Pak dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, lihat. Ya Allah, istriku tersayang, Pak ini adalah orang yang sangat berjasa, yang Masya Allah luar biasa jasa panjenengan. Kasihan istri kita. Misalnya dia berbuat salah sekali atau dua kali, maklum masih banyak kebaikannya, masih banyak yang benar daripada kesalahannya. Begitu juga para istri, para ibu melihat suami juga demikian. Mungkin pas di bulan ini waktu kebutuhan banyak, diminta uang, alasannya, Bu, mohon maaf ya Bu, belum gajian. Pasti ada perempuan lain ini. Jangan keburu marah, jangan keburu nuduh suami Bu, karena memang kondisi kita kadang-kadang tidak menentu. Allah memberikan rizki ini tidak pasti. Kita harus bersabar. Karena apa? Lihatlah jeripaya suami dari pagi sampai sore, bahkan kadang sampai malam. Sikil gawe sirah, sirah gawe sikil. Ibaratnya panas lagi rasa panas, udan buatan kerosok. Sebab memikirkan istri dan anak-anak, demi memperjuangkan keluarganya. Kadang masuk angin tetap maka terjun. Ini harus kita ingat. Misalnya ada kesalahan suami sekali banting piring, alhamdulillah kok sing dibanting piring bukan saya. Harus gitu. Alhamdulillah yang dibanting cuma gelas, bukan saya. Kalau sampai saya dibanting, gimana urusannya? Itu insya Allah beres.
Jadi kita lihat kebaikannya, kita lihat kebenarannya, lebih banyak yang benar, lebih banyak yang baik daripada kesalahannya. Begitu juga kita memandang tetangga kita. Mungkin pernah tetangga kita mengganggu kita sekali, kita merasa terganggu dengan tetangga kita sekali atau dua kali. Tapi bertahun-tahun kita bertetangga, bersaudara, ya, ini lebih baik, lebih banyak kebaikannya daripada kesalahan atau keburukannya. Misalnya mohon maaf dengan punya tetangga yang dekat, ini ketika ada apa-apa pasti ya yang menolong pertama kali. Ketika jenengan punya hajat, ketika jenengan punya terkena musibah, pasti tetangga yang terdekat. Ini bukan, mohon maaf, bukan saudara jenengan yang ada di Jakarta, yang ada di Banten, ada di Sumatera. Inilah yang penting. Insya Allah dengan demikian kita akan mudah memaafkan bagi saudara kita atau tetangga kita. Kemudian lihat kesalahan kita. Kita lebih banyak bersalah daripada mungkin kebenaran kita, lebih banyak salah kita pada tetangga, pada saudara, pada orang yang lain. Insya Allah dengan demikian, insya Allah kita akan lebih mudah memaafkan orang lain. Dan yang terakhir, kita selalu ingat, kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendirian, butuh orang lain. Kita tidak bisa, mohon maaf, mentang-mentang kaya, kita semena-mena, punya salah gak mau minta maaf, ada orang salah gak mau memaafkan. Kita ingat, kita hidup butuh orang lain, gak bisa kita hidup tanpa orang lain. Walaupun seorang yang kaya raya, sekaya apapun, tidak bisa hidup sendirian. Kita bayangkan, seandainya tidak ada kuli bangunan, tidak ada tukang bangunan, tidak ada clearing service, kita akan sengsara, kita akan rekoso sendiri. Kita membuat Bapak Ibu, alhamdulillah ada orang yang panas-panas mau panas-panas, ada yang mau belahi batu, ada yang mau mudak pasir sama semen. Kita butuh mereka. Ini harus kita ingat. Bapak dosen butuh mahasiswa. Jangan mentang-mentang jadi dosen kemudian ada mahasiswa punya salah, mohon maaf, dipersulit. Kamu saya maafkan, tapi harus kerjakan tugas sekian. Jangan seperti itu. Jadi kan jadi dosen, kita jadi dosen ini karena adanya mahasiswa. Kalau nggak ada mahasiswa, nggak ada dosen. Mahasiswa juga sangat butuh dengan dosen. Kiai butuh, santri butuh kiai. Pak RW butuh, Pak RT butuh, rakyat butuh, Pak RT butuh, Pak RW, dan seterusnya. Bapak butuh ibu butuh bapak. Orang tua butuh anak butuh orang tua, dan seterusnya. Kalau kita ingat demikian, insya Allah kita akan lebih mudah menjadi orang yang pemaaf. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, kita kalau sudah demikian, kita sambung silaturahim, sudah saling memaafkan. Mula nonggone wong Jawa ditutup dengan kupat lepet. Jadi kan ada lepetnya, ada lepet. Lepet itu maknanya disilep rapat. Mula isinya nongono ketan itu identik lebih pelikat daripada beras biasa. Ini benar. Lepet itu disilep lah. Silep itu apa? Disimpan rapat-rapat. Kalau sudah mohon maaf, saling memaafkan, nggak usah diungkit-ungkit. Kalau masih diungkit-ungkit itu namanya belum dimaafkan. Kita belum memaafkan. Kalau sudah dimaafkan, ya udah disilep sing rapat, disimpan yang rapat, nggak usah diungkit lagi. Maka orang Jawa, ulama-ulama yang dulu dakwah di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, di sini disimbolkan dengan kupat lepet, maksudnya disilep rapat. Kalau sudah disilep rapat, insya Allah kita bersaudara, kita bertetangga akan raket peliket, tambah raket kaya dene ketan sing peliket. Amin Allahumma amin. Maka kita akan mendapatkan man habba ayyab sudalahu firsi wa yusallu fi atharihi falyasil rahman. Barang siapa yang senang rizkinya diperluas oleh Allah. Rizki ini tidak hanya harta, Pak Bu. Perlu diketahui, perlu dimengerti, perlu difahami bahwa rizki itu tidak hanya harta uang,
rumah, mobil dan semacamnya. Rizki ini meliputi berbagai hal, termasuk kebahagiaan itu adalah rizki. Anak soleh rizki, istri solehah rizki, suami soleh rizki. Duh, banyak hal rizki Pak Bu. Termasuk punya tetangga yang baik-baik, ini rizki. Sehat, rizki yang derajatnya lebih mulia, lebih hebat daripada hanya sekedar dunia seisinya. Ini kalau benar, sehat itu lebih berharga mana daripada dunia? Lebih berharga sehat. Banyak orang nggak sehat, mau sehat direwangi habis miliaran nggak sehat. Ini menunjukkan bahwa sehat lebih mahal daripada sekedar dunia. Masya Allah. Maka perlu kita syukuri rizki diperluas, rizki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik rizki dohir maupun batin. Nah, rizki batin termasuk ilmu. Ilmu juga rizki yang luar biasa. Maka dengan kita istiqomah menyambung tali persaudaraan, ini kita akan diperluas rizki kita, baik rizki dohir maupun batin. Termasuk kita dipanjangkan umur kita menjadi umur yang barokah. Walaupun mungkin hitungan harinya atau tahunnya sama, tapi berkahnya luar biasa. Kita hidup misalnya cuma 100 tahun, tapi nilai ibadahnya lebih daripada ribuan tahun. Kenapa? Karena kita mampu atau bisa memanfaatkan umur dengan baik. Sebaik-baik orang adalah yang diberikan umur yang panjang digunakan untuk beribadah. Ini contohnya umur yang panjang yang barokah. Seburuk-buruk orang adalah orang yang diberi umur panjang yang umurnya tidak dibuat ibadah atau bahkan dibuat maksiat. Ini naudzubillah min dari orang yang ahli silaturahim, menjaga tali persaudaraan dengan baik, insya Allah akan diberikan umur panjang yang barokah, yang besok kita akan menemui di akhirat. Kita akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua diberikan maghfirah oleh Allah, rahmat Allah, ampunan Allah. Semoga senantiasa digulirkan kepada kita semua, diberikan barokah umur, ilmu, rezeki, dunia, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Semua cita-cita kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآل في المعلوم اطول الحجة. يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا والإخوان والأحبابنا وأهلنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام والهداية. اللهم افتح قلوبنا بفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إيماننا في الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا من كل بلاء وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من العيد والفائزين والمقبولين. اللهم يسر وسهل وتعسر يا ميسر. يسر لنا كل أمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا ضر يا مغرب. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
matur nuwun kirang saha langkung pangapunten. Saderenge kula tutup, mohon doa yang satu kali lagi baca surat Al-Fatihah. Semoga mushola ini tambah berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaahnya tambah istiqomah. Istiqomah berangkat ya, bukan istiqomah absen ya. Istiqomah berangkat ke mushola, dan semoga mushola ini lebih diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah remboko, tambah barokah. Saya masuk di daerah ini sebelum mushola ini dipakai, saya masih ingat dapat dawuh suruh baca Quran simaan 30 juz. Waktu itu waktu menempati rumahnya, saya lupa namanya, bapak yang mungkin dari sini 2 rumah dari mushola ini ke utara. Nah, mungkin masih ingat belinya rawuh boten ini. Waktu ngesluki dalamnya, waktu menempati rumahnya pertama, saya baca Quran di situ 30 juz itu sama teman saya. Mushola ini belum ditempati waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah ramai. Di tahun berapa saya kurang, saya gak lupa. Tambah tambah barokah. Semoga kedepannya tambah barokah jamaahnya dan semua tetangga mushola atau masyarakat di sini. Allah memberikan berkah dan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Waduh, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.